ayat wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, bahwa di langitlah ada rezeki kalian. Ini rada ndaki tenanan. Banyak para wali-walinya Allah Ta'ala yang mendapatkan makanan langsung meduk. Percaya apa ora, sing jelas kayak ngono kuwi enek, Pak. Jadi panganane mudhun tenanan. Niku saya rasa nggak usah dilanjutkan. Aku rapat seneng daki-daki. Sekaligus juga sebenarnya ini sudah sering dibahas dalam pembahasan yang lainnya. Niku maknane walladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Lanjut, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Artinya wa idza maridtu fahuwa yashfin, dan apabila aku sakit fahuwa yashfin, maka Allah Ta'ala lah yang menyembuhkan kepadaku. Nih, bahwa ngeriki akan kalimat yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim itu merupakan sebuah kalimat yang sangat sopan dan penuh etika, penuh tata krama. Ya, Nabi Ibrahim itu mengucapkan wa idza maridtu, dan ketika aku sakit, bukan kok menggunakan kalimat wa idza amrodoni. Kalau amrodoni itu kan dan tatkala Allah Ta'ala mengujiku dengan sebuah sakit. Nah itu enggak, Nabi Ibrahim enggak mengucapkan dengan bahasa yang seperti itu. Itu namanya kalimat yang ya dengan bahasa kasar itu kalimat yang kurang sopan. Tatkala Allah Ta'ala membuat diriku sakit, itu kalau pakai amrodoni. Nabi Ibrahim enggak mau pakai yang seperti itu, karena itu merupakan kalimat yang kurang sopan, sehingga dinisbatkan wa idza maridtu, tatkala aku sakit, bahwa yashfin, maka Allah Ta'ala lah yang menyembuhkan kepadaku. Kalau dulu ketika saya mondok sering didhawuhi sama guru-guru saya itu, ya inilah dalilnya bagaimana caranya kita itu sopan, kita itu memiliki adab dan juga etika yang bagus ketika kita itu menghadapi kehidupan sulit. Jangan sampai itu dinisbatkan kepada Allah Ta'ala. Kok ketepaan awak dhewe ku loro, kok ketepaan mungkin ada dari kita yang sakit, kok ketepaan mungkin dari kita ada yang sifatnya itu fakir atau melarat, kurang punya. Itu jangan kamu menisbatkan hal itu kepada Allah, ya. Sifatnya untuk ta'adduban, ya. Jadi lek ngomong ojo Gusti Allah ya gare aku loro, kuwi ra sopan. Gusti Allah ya gare aku melarat. Enggak, jangan diucapkan seperti itu. Tapi ucapkan tatkala aku sakit, tatkala aku sedang masih fakir. Ini sebuah bentuk kesopanan di dalam bahasa. Ini diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Tatkala Allah Ta'ala tatkala aku ini sakit, maka Allah Ta'ala lah yang menyembuhkan kepadaku. Ini ada ilmu kedokteran, Pak. Kenapa kok di dalam ayat ini menyebutkan yang namanya pembahasan sakit setelah menyebutkan urusan makanan dan juga minuman? Itu sekaligus dawuhnya Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau menyebutkan bahwa anna katsiran min asbabil marad yahdusu bi tafritin minal insani fi mataimihi wa masyaribihi. Ngriki akan bahwa kebanyakan penyakit menungso itu gara-gara para manusia itu berlebihan di dalam urusan makanan dan juga minuman. Innalillahi. Pacet ae rek. Yes. Apa nggak acara ya tenep teh? Yes. Rawat awang mau ngecen. Nggak dilawan. Ngombe dhisik ngalor dhisik lho, ngombe dhisik. Awak ngecen gaya acara ya. Lanjut. Ngene iki lho sah dunia ngaji ya ngene iki, Pak. Lah orang ini kan ora seru, ora ono ceritane. Ngene iki seru, Pak. Demen lah ngene iki. Yes. Insyaallah. Pun kalau lanjutkan. Jadi ini untuk menunjukkan bahwa al-marad yang namanya sakit, ayat pembahasan masalah sakit
itu berangkat dari alladzi huwa yut'imuni wa yaskin. Berangkat dari yang namanya makanan dan juga minuman. Oh, makanan dan juga minuman. Sehingga didakwakan ada para ulama ahli hikmah yang mengatakan lau qila li aksaril mauta ma sababu ajalikum laqalu at-tukham. Andaikan banyak sekali dikatakan kepada orang-orang yang sudah meninggal ketika mereka ditanyain, kamu semua itu kenapa sih kok cepet mati? Pasti mereka akan mengatakan bahwa mati itu gara-gara adalah karena yang namanya urusan makanan, urusan maidah, urusan apa maidah iki jenenge lambung. Kabeh menung saya urusan lambung, Pak. Urusan lambungnya. Jadi gara-gara makanan ya teman-teman. Mulane kula pun sering cerita mbak eling ngobora tak sering tak bulan-balene panggah ora apal ya. Mulane kula niku pun sering matur bahwa dulu diceritakan ada seorang dokter yang kebetulan dokter tersebut itu non muslim. Dokter itu non muslim. Kemudian karena memang dia itu latar belakangnya, backgroundnya merupakan orang yang suka dengan ilmu kedokteran. Akhirnya dia dengan angkuhnya menghina, sawan kepada seorang ulama, sawan kepada kiai, dan kemudian dia menghina yang namanya agama Islam. Dia menghina dengan nada dari urusan kedokteran. Dia menghinanya seperti ini. Apa itu agama Islam? Agama Islam itu agama yang sama sekali tidak mengajarkan yang namanya ilmu kedokteran. Katanya si dokter yang pada waktu itu masih non-muslim. Akhirnya dijawab sama seorang syekh ini, seorang kiai ini. Menjawab, apa? Kamu bertanya tentang masalah kedokteran. Maka itu sudah dibahas di dalam Al-Quran, yaitu di dalam ayat ya Allah ya Rabbi ya Karim niki akan teng ayat surat napa niki saya tak pastikan dulu. Yang dikatakan ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Surat Al-A'raf ayat 31. Ini merupakan ayat kedokteran cara dawuhnya Syekh itu. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Wa kulu, dan hendaknya kalian semua itu makan terserah sepuas mungkin, sebanyak mungkin. Washrabu, dan minumlah. Tapi catatannya satu, wala tusrifu, tapi jangan banyak. Jangan melewati batas. Karena sebaik apapun makanan, itu kalau sudah berlebihan itu pasti nggak baik. Maka dengan tegas Syekh ini menegaskan kepada sinten iki jenenge dokter yang pada waktu itu masih non-muslim, nonis itu. Ini loh ayat kedokteran yang menjadi pegangan kami bahwa semua asal daripada penyakit itu asalnya adalah dari maidah atau dari lambung. Wong iku loro, Pak. Pertama, urusan lambungnya dia tidak ngurusi lambung, mangane ora patek diopeni. Mangane ora patek ngopeni. Aja sampai, Pak. Kamu aja sampai ora mangane telat-telat eman duit. Aku paling benci ya. Ono bocah santri yo mangane telat alasane eman duit. Ojo koyo ngono kuwi. Eman. Larangan lambungmu, Pak. Larangan lambung. Sayangi lambung. Temenan aku. Jadi sampai mangane telat, terus juga tapi juga jangan berlebihan. Biasanya kan awak dhewe kan ngono, gayane kadung ramangan ngono wis sampai keluwen. Tapi kadung mangan modelmu sak porsi ora cukup. Kan ngono to, Pak. Awak dhewe iku koyo ngono, ora stabil. Kadung lowes sampai bengi ora mangan. Tapi sekali mangan wis sampai 2 bungkus sampai 3 bungkus ora mari-mari mangane. Makan itu kan harus stabil.
stabil wae, sesuai mangan, masih ora luwe mangan. Gue enak nang weteng itu jadinya enak. Pun. Niku akhirnya tatkala seorang tabib atau dokter yang non muslim itu mendengarkan ayat ini, makanlah dan minumlah tapi jangan berlebihan, langsung si dokter itu menjawab dengan ucapan oke, benar, maka sesungguhnya yang namanya kebanyakan penyakit itu berawalnya adalah dari perut, dari lambung. Maka kalau seperti itu, saksikanlah wahai syekh, wahai kiai, bahwa mulai detik ini saya masuk Islam. Mekur gara-gara ayat 1 ini tadi. Wa kulu washrabu wala tusrifu. Lah, sekarang kita kembali lagi. Ini sifatnya untuk mentauhidkan kepada Allah Ta'ala tatkala kita itu sedang sakit. Wa idza maridtu fahuwa yashfin, bahwa tatkala aku sakit maka Allah Ta'ala lah yang menyembuhkan. Iki untuk kita itu bagaimana caranya memiliki keyakinan yang tinggi bahwa Allah Ta'ala lah yang menyembuhkan kita. Loro sak parah-parahe loro lek nyawane sik kandel, cara bahasane ibu-ibu. Lek nyawane sik kandel, waras-waras. Semono uga sak walike. Wong masih waras lek pancen wis wayahe nyawane gak kandel, panggah mati. Malah dalam syairannya ngendikaken, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min sakimin asha hina minat dahri. Irungane tadi tengeri dikaken fakam min sahihin mata min ghairi illatin, betapa banyak orang yang sehat yang tiba-tiba meninggal tanpa adanya penyakit. Wa kam min saqimin asha hina minad dahri, justru betapa banyak orang yang penyakitan malah orang mati-mati. Iya dah. Oke lho Pak. Wong penyakitan malah orang mati-mati. Sing sakit stroke, sing sakit malah orang mati-mati. Tahunan orang mati-mati malah. Malah sing orang duwe penyakit kadang yang moro-moro mati. Sehingga kembali lagi, ini sikap kita kalau kita dalam kondisi sakit. Piye kondisinya kita dalam sakit? Harus kita tanamkan di dalam hati kita bahwa yang menyembuhkan adalah Allah Ta'ala. Bukan obat, juga bukan dokter, juga bukan dukun, tambah nopo maneh dukun. Wa idza maridtu bahwa yashfin, bahwa kalau aku sakit maka Allah Ta'ala lah yang menyembuhkanku. Boleh berarti gak boleh minum obat terus kalau sakit? Boleh mawon, tapi keyakinannya itu tadi loh. Kayak Faizul ngalun sedang ngombe sang ngopion. Ya ora apa-apa, ngombe sang ngopion. Tapi keyakinannya bahwa yang namanya obat ini hanyalah perantara. Yang mungkin dengan obat ini Allah Ta'ala memberikan kesembuhan, juga mungkin bisa-bisa saja masih wis diombeni obat tapi tetap wae ora waras. Begitu juga yang namanya dokter, begitu juga yang namanya dukun. Nah, soalnya tauhid awak dewe itu diakui atau tidak diakui. Orang awam itu biasa nih Pak, kalau melihat kondisinya diri sendiri sakit atau mungkin keluarga terdekat itu sakit, ketika di bawah di rumah sakit itu ngomongnya ya Allah, dokter minta tolong ya, selamatkan anak saya. Iya iya barah, tolong dokter selamatkan nyawa anak saya dokter. Nah ini loh. Ya gak apa-apa sih, maksudnya ya biaya ya, lek ngomongnya biaya ya. Bahasanya bagaimana caranya yang seperti ini tuh jangan terlalu dilebih-lebihkan lah. Ngomong itu jangan terlalu dilebih-lebihkan. Karena dulu saya itu pernah diceritai oleh guru saya pas waktu mondok, sebagian masyayikh pelosok itu pernah sudah sakit keras. Kemudian dokter itu berupaya ingin mengoperasi. Ini masyayikh, jenenge masyayikh ya Pak ya. Ngomong nang dokter ya, opo kon dokter kon gak iso marasno.
sing marasno Gusti Allah dokternya diwarang ngono kira-kira lek awakmu sing dokternya diwarang ngono tinggal ngalih Pak tapi mboten itu maksudnya beliau yang seperti itu adalah biar hati kita itu tetap menghadap kepada Allah Ta'ala bahwa yang bisa menyembuhkan itu Allah, dokter itu hanyalah perantara, hanya sekedar wasilah maun perantara maun obat dokter terus apa mana katakan lah ono sing gawe dukun ono misal ya dokter itu merupakan hanya sekedar perantara ya iso wae to Pak dokter meleset nih apa iki jenenge ya Allah meleset operasine ya ngono jenenge diagnosa yes pokoknya meleset operasine kan ya iso wae pun ning ngoten walladzi wa idza maritu fa huwa yashfin. Jadi iling-iling tenan wa idza maritu fa huwa yashfin. Ya Allah Gusti njan sembuhkan kula. Urusan ngeten niku kula biyen iki cerita ya Pak ya. Dulu itu ada santrinya bapak saya. Kebetulan pada waktu itu sakit hernia. Kalau zaman sekarang kan sakit hernia itu kan langsung yang dioperasi tuh ya. Karo dokter kan isok karena memang sekarang sudah canggih. Kalau zaman dahulu itu penyakit yang agak sulit. Hingga akhirnya sama bapak saya santri ini cuma disuruh baca doa tok, ndonga tok. Marongono disuruh ndonga, tapi marongoten abi dawuh ngeten. Engko lek wis awakmu diijabah karo Gusti Allah, mongko ijabahe Gusti Allah iku ana loro. Caranya itu salah satu dari dua hal. Yang pertama, kemungkinan sontak langsung barang kamu itu yang sakit langsung menjadi sembuh. Itu yang pertama. Kalau tidak langsung sembuh, kemungkinan yang kedua adalah kamu akan diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala untuk bisa menemukan obatnya. Akhirnya pada waktu itu menemukan obatnya. Iku sing model menemukan obat. Ono sing model anjen langsung diparingi waras temenan. Niki sering kula aturaken. Abi niku enggak ada santri teng Kediri ngriko, mbok daerah Kediri dia aku ya lali. Aku ya sering apa iki jenenge moro nang omahe dulu. Lah, ini kan santri lawas toh, Pak. Mboten pernah dikunjungi sama Abi. Hingga kok tiba-tiba Abi itu pengen berkunjung ke rumahnya. Ketika berkunjung ke rumahnya, tiba-tiba kaget Abi. Ternyata si santri ini dalam kondisi kakinya sudah lumpuh. Santrinya Abi, santri bapakku ini kondisinya dalam keadaan lumpuh. Tapi walaupun lumpuh, karena memang seorang santriku nemen tak diminang guru nih, ngesot marani dumateng Abi kersane saged sungkem. Malah dipirsani kali Abi, "Loh, kamu lapo?" "Oh, lumpuh to awakmu." "Ya wis tak kei donga." Kula sering matur dungane yaiku napa? "Ya qawiyyu qawwi wa sahih jasadi." Itu merupakan donga yang memang Abi sendiri yang membuat. Dungane ya qawiyyu qawwi wa sahih jasadi. Ya qawiyyu wahai zat yang maha kuat. Qawwi, semoga engkau kuatkan. Qawwi, ya qawiyyu qawwi wa sahih jasadi. Wa sahih, dan sehatkan jasadi jasadku. Ya qawiyyu qawwi wa sahih jasadi. Ya qawiyyu qawwi wa sahih jasadi. 1000 kali disuruh baca sama Abi sehari 1000 kali. Cepat tuh Pak. Pokoknya kamu konsen bacanya gitu ya 15 menit saja sudah selesai. Ya qawiyyu qawwi sahih jasadi, ya qawiyyu qawwi sahih jasadi. Setelah si santri ini, dan model ijazahnya Abi dulu itu gini model ijazahnya. Ijazahnya orang zaman dahulu itu harus ijazah dari mulut ke mulut cara bahasanya. Nggak boleh dicatat. Kamu tak kayak wiritan tapi gak boleh dicatat, kudu langsung dari mulut ke mulut. Ya qawiyyu qawwi wa sahih jasad. Setelah hafal dia, namanya kalau nggak salah Zaini, kalau nggak salah saya lupa namanya, Zaini insya Allah.
itu benar-benar diamalkan sehari 1000 kali terus istiqomah. Hingga datang waktu di mana Abi itu kok kebetulan ke Kediri, akhirnya nyambangi santri yang lumpuh ini. Disambangi kok marang ngonten. Abi kaget untuk yang kedua kalinya. Yang pada kemarin dalam keadaan kakinya lumpuh, tiba-tiba sekarang pas waktu disambangi sama Abi itu sudah bisa berjalan normal seperti halnya sedia kala. Itu baru kayak orang baca ya qawi wasahih jasadnya. Pun ini ngoten nggih. Dibacanya ya qawi wasahih jasadnya. Ini termasuk wiritan yang dulunya sama Abi pas waktu corona disuruh baca, orang-orang pada disuruh baca biar kondisi badannya kuat, biar kondisi badannya itu tetap ya, terkhusus untuk orang-orang yang pekerjaannya berat. Nah, kayak soalnya Pak Faizul ini penggaweanmu rapati abot, rapati angkat-angkat. Lezam bu penggaweannya abot pura. Itu insya Allah semakin menambah stamina. Pil tanpa apa dosis lebih itu apa Pak? Overdosis. Nah, itu namanya pil kuat tanpa overdosis ya gue. Bon, itu ngaten, itu wa idza maritu fa huwa yashfin. Dadi dalane Gusti Allah maringi waras niku kalih. Yang pertama, benar-benar disembuhkan langsung tanpa obat, tanpa operasi. Dan yang nomor dua adalah dengan cara ditemukan obatnya atau ditemukan dokter yang cocok yang bisa mengoperasi penyakitnya. Itu termasuk daripada bentuk Allah Ta'ala menyembuhkan. Nah, kadung Gusti Allah ora paring waras, Pak. Obat itu ora ketemu. Dokter itu sing cocok ya ora ketemu. Bon. Jadi maksudku ben awak dhewe ku noto ati. Ora iso karepanmu kan karepane awak dhewe kan waras sih karepane waras sing langsung waras. Ora ate obat-obatan, ora ate dokter. Kan karepane kan sing penak kan ngono. Ngoten lho. Tapi ya ada memang yang seperti itu. Dan masih banyak cerita-cerita dalam yang seperti itu masih banyak. Itu artinya wa idza maritu fa huwa yashfin. Bagaimana caranya juga sekaligus kita itu benar-benar memurnikan hati kita dalam keyakinan bahwa Allah Ta'ala lah yang memberikan kesembuhan kepada kita, baik dengan perantara atau tanpa perantara. Baik dengan perantara atau tanpa perantara. Lepas saya atik perantara ya alhamdulillah, lek ora atik perantara ya tambah alhamdulillah. Anu lho rek. Pun niku artinya wa idza maritu fa huwa yashfin. Ya Allah ya Rabbi ya Karim walladzi atma'u yaghfira li khati'ati yaumiddin. Pun iki kersane minjing mawon. Engko wedi anu selok ngeblak part 2 kan medeni. Sak ngene dhisik wae. Ilahuna wallahu a'lam bissawab.